akan dipakai by 6:30 p.m. Jadi sebelum 6:30 kita harus segera beres dari sini. And we can move to the other hall. And just another note for the glass, because we try to keep the time in place. So we prefer for you to use a plastic cup. We've provided on the side table over there. Oke, juga yang buat online, sorry saya kelupaan. Shalom, selamat bergabung. Sebelum kita mengangkat pujian-pujian kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami semua bisa berkumpul di gereja-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu dan untuk mendengar firman-Firman-Mu ya Tuhan. Pakailah kami semua ya Tuhan, semoga puji-pujian kami ini bisa berbau harum di hadapan-Mu. Dan buka pikiran hati kami semua ya Tuhan, semoga firman-firman yang kami dengar pada hari ini bahkan bertumbuh subur dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rangkaian acara kegiatan kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, ayo saya persilakan bangkit berdiri. Yuk. Tepuk tangan dong. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nyanyi dari verse lagi yuk. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
to give a high five or fist bump to the person next to them? It's okay. So much. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sama-sama dong. Hidup
Tukangkan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tukangkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amen. Hi everyone, welcome to November's Silakan duduk. Church News. Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Hi ladies, come and join us in Women's Care this month. Will be held on Saturday, 26th of November. Please contact Abigail for more details. Happy Sunday, God bless you. Mari kita berdoa untuk persembahan kita minggu ini. Tuhan, terima kasih atas minggu ini yang telah Engkau pimpin untuk setiap semua dari kami. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan sedikit dari apa yang telah Engkau berkati dalam hidup kami. Tuhan, semoga persembahan ini dapat digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan, dan sesuai dengan keinginan-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang saya undang kita semua untuk berdiri untuk doa Bapa kami. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Now I would like to invite all the kids to come in front and the Sunday school teachers. And we invite everyone to pray for the kids and the Sunday school teachers. God, we want to pray for these kids. We want to pray for their hearts so that whatever the Sunday school teachers are going to tell them, that they receive it with an open heart, God, and that they can understand your words, and that they can understand you more and more through hearing your words, God. We pray for these kids that they will grow well and healthy and happy and always walk with you, God. We also pray for the Sunday school teachers, for you to give them peace, joy, and patience when teaching these kids, God. We pray in your name, in Jesus' name, amen. Jemaat Tuhan, saya boleh persilakan duduk. Siapa yang terberkati dengan dua lagu praise barusan? Haleluya. Panas banget ya hari ini ya. Saya sampai kelilipan tadi keringatan. Saya cuma mau share sedikit ya. Di dunia sekarang ini ya,
hidup sebagai orang Kristen itu susah ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa menghalau kita. Contoh gampangnya, kalau kita terlalu fokus untuk menjadi orang kaya, fokusnya jadi uang. Kita malah menyembah uang, malah nggak ada waktu buat baca firman Tuhan, or bahkan ke gereja. Aku mau bagi dari Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon ini uang. Jadi kita harus pilih, kita mau memilih siapa? Mau milih Yesus atau mau milih uang? Ya sama kayak lagunya barusan ya. Yesus kebenaranmu adalah apa? Gak ada yang jawab. Hanku, ore. Oke, kita harus memilih Tuhan yang benar ya. Makanya pilih Yesus. Saya mau bagi satu ayat lagi. Ini tentang kebaikan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Saya kutip dari 1 Corinthians 15 verse 10. But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Saya bacakan bahasa Indonya juga. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Jadi kita itu diselamatkan sekarang only by the grace of God. Itulah kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau tundukkan kepala, kita mau memuji Tuhan dengan lagu berikut. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Mari nyanyikan dari verse lagi. Sama-sama. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. The world you see, your
your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Mari kita pakai momen ini untuk memuji Tuhan. Nyanyikan oh. Sekali lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Can see you, Lord. See you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to. Sekali lagi nyanyikan, I can see you. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana. Kami menyembahmu Yesus. Hosana.
was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Let us stand and worship Him. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me through the darkness into glorious light. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau
baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau jaga pelihara kami ya Tuhan. Kau buktikan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang tadinya binasa ya Tuhan, hanya karena kasih karunia Engkau ya Tuhan, kami bisa melihat terang-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami terus bisa berjalan bersama Engkau ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berbicara buat kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mau pulang tidak sama lagi ketika kami datang ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menegur hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kau akan koreksi hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi sesuatu yang baru ketika kami pulang ya Bapa, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami juga teringat buat Pastor Simon di Jakarta ya Tuhan. Kau berkati dia ya Tuhan, jaga dan pelihara Pastor Simon dan keluarganya ya Tuhan. Segala rencananya di Jakarta bisa berjalan dengan baik, dan tibakan kembali hari Kamis depan di Wellington tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar FGF Wellington? Luar biasa ya. Saya percaya kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini sampai selama-lamanya. Ada yang ingat? Oh, udah ada di sini ya. The Winning Battles, ini tema kita pada bulan hari ini. Dan saya kasih Hi everyone, welcome to November's Church News. tema saya pada sore hari ini adalah berbicara tentang kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Kita harus punya mindset dan pikiran seperti itu bahwa kita sudah ditebus Tuhan, supaya kita bisa hidup berkemenangan, hidup dari kemenangan ke kemenangan sampai selanjutnya, sampai kita bertemu lagi dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita sama-sama buka Alkitab di Kisah Para Rasul 21, ayatnya yang ke-10 sampai 14. Saya baca ayat yang genap, saya minta saudara dan saya bantu saya untuk baca ayat yang kecil. Kita baca sama-sama. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ayat 11, 1, 2, 3. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. 1, 2, 3. Ayat 14 kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena ia tidak menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Winning the battle, kita hidup lebih daripada pemenang. Kalau ini ceritanya hampir sama yang dibagikan Pastor Simon minggu lalu. Bagaimana Paulus kekeh dengan kemauannya. Tujuan hidupnya adalah kembali ke Yerusalem. Tujuan hidupnya adalah bisa kembali ke Yerusalem, apapun yang terjadi, dia harus bisa kembali ke Yerusalem. Tapi kalau di ayat yang ke-10 di sini berkata, bisa bantu lagi buka di belakang ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ayat 11 please. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang itu, ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi Agabus ini dia punya penglihatan, dia punya nubuat bahwa kalau benar-benar Paulus mau balik ke Yerusalem, ini yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Ini akan terjadi kalau dia benar-benar mau balik ke Yerusalem. Tapi Paulus gak takut, jangankan diikat, mati buat Yesus pun dia mau balik ke Yerusalem. Apapun yang dia lakukan, dia mau balik ke Yerusalem untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau dia dulu waktu bersama
bernama Saulus dia begitu banyak berbuat jahat di Yerusalem, tapi dia mau balik ke Yerusalem, kota ini, dia mau memberitakan firman Tuhan. Dan murid-muridnya itu takut, karena dia tahu orang-orang itu pasti banyak yang benci sama Paulus. Walaupun mereka pikir dia udah berubah, tapi banyak keluarga-keluarga yang sudah dibunuh oleh dia itu pasti sangat jengkel, dan mereka mau melakukan pembalasan terhadap Paulus pada saat itu, kalau dia mau pulang ke Yerusalem. Tapi Paulus dengan semangat dia tetap mau memberitakan firman sampai ke Yerusalem. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih Yerusalem dalam kehidupan saudara dan saya saat ini? Di mana sih Yerusalem itu berada saat ini dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah Yerusalem itu adalah Anda cuma mau mencari berkat? Apakah Yerusalem itu adalah hanya kesehatan yang di mata Anda? Atau Yerusalem itu adalah hubungan pernikahan yang baik antara suami dan istri dan lain sebagainya? Yerusalem, kita bertanya diri saudara sendiri, Yerusalem kita tuh apa sekarang di tahun ini buat Tuhan? Kita mau apapun yang kita lakukan adalah sama seperti Paulus, mau memberitakan firman Tuhan, mau memenangkan jiwa-jiwa, mau menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Ada satu cerita di arena Olimpiade pada tahun 1924 di Paris. Seorang pelari terkenal dari Skotlandia bernama Eric Liddell menolak untuk bertanding di nomor favorit dia, lari 100 meter sprint putra. Dia adalah salah satu yang tercepat pada saat itu di dunia dan dia berasal dari Skotlandia. Alasan dia tidak mau bertanding pada hari itu di game yang dia udah latihan. Kalau dia sampai final berarti dia udah latihan luar biasa sehingga dia bisa masuk di final. Alasan dia adalah kenapa dia gak mau main di 100 meter gaya favorit dia, kalau di atletik nih 100 meter putra ini benar-benar yang paling ditunggu-tunggu orang ya. Di dunia atletik ini nomor yang paling bergengsi lah dibilang. Kenapa dia gak mau turun di nomor 100 meter? Alasannya karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya tuh selalu pertandingannya sore. Kenapa ini pertandingannya pagi dan hari Minggu pas saya waktu ke gereja? Saya gak mau. Waktu penyisihan, waktu pertandingan semifinal, perempat final itu pertandingannya selalu sore hari. Kenapa pas final, dia bilang pelatihnya kenapa pas final pertandingannya hari Minggu dan itu pagi hari waktunya saya ke gereja. Jadi alasannya dia gak mau ikut pertandingan adalah karena dia mau ke gereja saat itu. Dia tetap mau cari Tuhan, dia tetap mau gereja, dia gak mau ikut pertandingan. Dan berita ini sampailah ke Skotlandia. Satu Skotlandia tuh mencemooh dia. Satu Skotlandia tuh benar-benar kamu gak patriotik terhadap negara, kamu mementingkan diri kamu sendiri. Pokoknya dicap jelek lah, walaupun dia salah satu pelari terkenal pada saat itu di Skotlandia, tapi pada saat itu dia dicap jelek, dia gak ada nasionalisme sama sekali. Tapi dia tawarkan ke pelatihnya, emang saya favorit saya itu 100 meter, tapi boleh gak? Saya kan masuk ke nominasi di kelas 200 meter dan 400 meter, boleh gak saya ke gereja dulu dan sorenya saya ikut turun di kelas 200 meter dan 400 meter. Dan pelatihnya berdiskusi dengan tim negara Skotlandia pada saat itu, akhirnya diizinkan lah dia turun di nomor yang lainnya yang sore hari, di 200 meter dan 400 meter. Seorang pelari 100 meter tuh dia sudah menyiapkan tenaganya hanya untuk 10 detik ke depan. Dia benar-benar all out dalam 10 detik ke depan itu bagaimana dia bisa lari secepatnya. Belum tentu orang yang lari 100 meter itu bisa bertahan dalam lomba yang nomornya lebih jauh, 200 meter ataupun 400 meter ataupun maraton. Mereka pasti kalah karena dia nggak disiapkan untuk lari jarak jauh. Dia disiapkan untuk lari jarak pendek selama latihan. Dan akhirnya dia nggak ikut yang 100 meter dan ikut turun yang lomba 200 meter. Bener. Dia cuma mendapat medali perunggu, juara 3 pada saat itu. Dia cuma dapat juara 3 pada saat itu, tapi dia tetap percaya apa yang dilakukan itu, dia tetap mau, saya nggak apa-apa, yang penting saya udah datang ke gereja paginya. Kalau saya bertanding pada saat ini adalah, ini bonus, yang penting paginya saya udah ke gereja. 200, pertandingan 200 meter dia juara 3,
Pas dia mau turun di pertandingan 400 meter, pelatihnya udah nyerah nih, ini 200 meter aja kalah, apalagi 400 meter yang lebih jauh. Pelatihnya kasih semangat, kamu pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Dan dia dikasih satu ayat Alkitab. Di 1 Samuel 2, ayatnya yang ke-30b. Sini berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan akhirnya sebelum dia baca ayat ini dari pelatihnya, dan turunlah dia di atas 400 meter. Kenyataannya apa tuh Kak? Dia mendapat medali emas pada saat itu. Dia benar-benar mau menghormati Tuhan dengan tetap pergi ke gereja saat itu. Dibandingkan dia hanya mau mencari keegoan, nih gue nih yang tercepat di 100 meter saat ini di dunia. Tapi dia mau tetap mencari Tuhan dan nomor larinya tuh dia itu hanya tambahan aja dalam hidupnya. Di 200 meter dia juara 3, tapi di 400 meter ketika dia membaca ayat firman Tuhan, dia bisa menang dan mendapatkan medali emas. Dan pada saat itu juga ketika dia pulang ke Skotlandia, dia pikir tuh orang-orang akan benci sama dia karena dia kalah dari lari 100 meter. Pertama, ternyata dia disambut di airport dengan orang-orang Skotlandia yang benar-benar percaya dengan kesaksian hidupnya gitu. Dia benar-benar mau menaruh Tuhan pertama dulu dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Ketika dia pulang Skotlandia, dia pergi ke gereja, banyak orang-orang Skotlandia yang tadinya nggak ke gereja walaupun di negara Kristen, pergi ke gereja dia. Mereka mau merasakan bahwa pengalaman hidup Eric Liddell ini bisa memberkati banyak orang. Dan banyak juga yang datang ke persekutuan doa dia dan banyak juga orang yang saat itu di Scotland yang menjadi percaya gara-gara percaya Tuhan dan menerima dibaptis Tuhan gara-gara Eric Liddell. Dia menang lebih dari pemenang. Bukan hanya medali emas yang dia dapatkan, tapi dia bisa menyelamatkan orang-orang lain yang belum menerima Tuhan. Mungkin kalau dia tetap kekeh turun di kelas 100 meter, dia bisa menang, tapi dia nggak bisa lebih dari pemenang. Dia menang, dia bisa mendapatkan medali, dia bisa mendapatkan laga yang bergengsi pada saat itu dengan gampang, karena dia salah satu pelari tercepat saat itu. Tapi sebagai anak Tuhan kita mau lebih dari pemenang. Kita selain menang dalam segala pertandingan hidup, tapi juga kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya tahun ini adalah tahun-tahun mujizat buat saudara dan saya. Kita akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebesaran-kebesaran dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi buat saudara dan saya pada tahun ini. Asal salah satunya adalah kita mau berserah sama Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi pertama, bukan posisi kedua atau posisi ketiga. Terus tempatkan Tuhan di posisi pertama dalam hidup ini. Saya ada good news, ada bad news. Mana yang mau dengar duluan? Bad news? Masa bad news dulu sih? Hah? Saya minta Tony deh. Tony mau good news apa bad news? Karena Tony WL hari ini sama Jessica. Bad news? Tetap masih bad news? Jessica? Nggak ada yang mau dengar kabar baik dari Tuhan? Good news? Oke, Jessica good news. Haleluya. Oke. Ada kabar bad news, ada kabar good news. Good newsnya adalah, saya mau kasih tahu nih ya good newsnya nih. Penting sekali. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Buat saudara dan saya. Amin. Saya ulang di sini nggak ada amin. Saya ulang sini lebih baiknya di sini kan lebih. Tuhan Yesus telah menang dalam kehidupan 2000 tahun lalu, telah menang dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Good news, itu good news. Bad newsnya, ini yang mau dengar bad news nih dari tadi nih. Sebelum kedatangan Tuhan kedua kali,
setiap habis bangun pagi, kita masih dihadapkan dengan battle, dengan peperangan, dengan perjuangan. Seorang sekali lagi, good newsnya adalah Tuhan Yesus telah menang buat saudara dan saya atas maut di kayu salib 2000 tahun lalu. Sehingga kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Bad newsnya, sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, setiap habis bangun pagi, kita masih harus dihadapkan dengan battle, dengan peperangan, dengan perjuangan. Dalam hidup ini, setiap hari. Bangun pagi itu, kita masih masih ada battle. Tapi gak usah takut, Tuhan telah menang, kita berjalan bersama Tuhan. Itulah pentingnya kita bangun pagi itu kita mau berserah sama Tuhan. Kita kasih waktu buat Tuhan berdoa, baca Alkitab, itu penting sekali. Penting sekali. Dengan kita membaca Alkitab itu senjata kita itu sebagai kayak bulletproof, jaket bulletproof. Jadi ada tembakan dari si jahat, mental. Gitu dari pagi-pagi kita udah berdoa membaca Alkitab dari Tuhan. Itulah pentingnya bagaimana kita harus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Good news dan bad news ini kita berjalan dari hari ke hari sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Itulah pentingnya kita dipersenjatai dengan senjata yang baik, senjata yang benar di hadapan Tuhan. Peperangan kita bukan melawan daging dan darah, tapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu, kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Nggak kelihatan. Kalau perang yang melawan daging darah kita kelihatan musuh kita siapa. Tapi kalau kita peperangan kita melalui arwah-arwah jahat, iblis dan lain sebagainya, kita nggak tahu musuhnya nih yang mana. Tapi kalau kita udah dibentengi oleh firman Tuhan, kita udah dibentengi dengan doa bersama Tuhan pagi-pagi, kita berjalan bersama Tuhan. Kita buka Efesus 6 ayat 12. Bisa tolong dibantu di belakang, sorry. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Itu perjuangan kita, itu battle kita setiap hari kalau kita bangun. Kalau kita nggak siap dengan battle kita nggak siap dengan perlengkapan senjata perang kita, nggak ada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Adanya ada kekalahan dan kesedihan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita siap dalam medan pertempuran, kita bisa berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Siapa yang suka mendapatkan kemenangan? Oh enggak semuanya ya. Saya ulang sekali ya. Siapa yang suka mendapatkan kemenangan? Haleluya. Saya yakin kita tuh rindu dengan kemenangan-kemenangan. Saya dan Jimmy ini, saya bilang saya dari kecil ya temenan sama dia. Kalau dulu zaman SMP, SMA main basket, walaupun kita temenan, tapi kalau dari lapangan basket kita sikut-sikutan berdua. Tetap ngotot mau menang nih berdua, sama-sama egois dua-duanya. Pengen timnya mau menang. Tapi setelah dewasa, kuliah dan lain sebagainya, saya mendingan nyerah daripada saya beda tim sama Jimmy. Udah saya nggak main deh. Daripada dia ntar berdarah lagi. Enggak, maksudnya iya saya nggak mau setelah kita dewasa, saya mendingan gak usah nggak mau musuhan sama dia. Ngalah gitu, kalau udahlah main aja Jimmy aja yang main atau saya yang main gitu. Kita udah buat keputusan gitu. Aduh ngapain dulu zaman SMA kan egonya masih tinggi ya. Pengen pengen menang tuh selalu ada. Sikut-sikutan. Kalau main bola kaki tackle-tacklean. Padahal teman tapi tackle tetap tackle. Semangat mau menang itu tetap ada kita berdua.
Sharing saya malam hari ini kita beri judul adalah kita lebih dari pemenang. Mengapa kita lebih dari pemenang? Yang pertama karena Yesus memperhatikan hidup kita. Mengapa kita lebih dari pemenang? Karena Yesus memperhatikan hidup kita. Kita baca di Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Saya baca ayat 17, saya minta saudara dan saudari bisa bantu saya ayat 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, 1, 2, 3. Amin. Ya itu alasannya kenapa bangsa Israel dibuat putar, nggak lewat jalan semestinya semakin dekat. Saya baru tahu karena biar bangsa ini siap untuk berperang. Kalau bangsa ini nggak siap untuk berperang, baru dapat masalah dikit, udahlah mendingan gue balik aja ke Mesir. Di Alkitab berkali-kali, berapa kali bangsa Israel, mendingan gue balik aja lah jadi budak di bangsa Mesir. Lebih enak jadi budak di bangsa Mesir daripada harus menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan dalam medan peperangan. Di ayat 21-nya di sini berkata, bisa tolong dibantu di belakang, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Yang siang hari tiang awan dan malam hari tiang api. Dan Tuhan tuh berjalan di depan mereka. Betapa Tuhan tuh memperhatikan hidup bangsa Israel saat itu. Sama seperti Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan sekarang, Tuhan tuh berjalan di depan kita loh. Orang bilang tahun 2022 ini tahun yang penuh tanda tanya. Ekonomi gak jelas, krisis di mana-mana. Tapi gak usah takut, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki lebih dari pemenang, Tuhan tuh berjalan di depan kita. Tahu pernah yang ikut ini gak? Kayak pecinta alam. Yang pernah ikut pecinta alam? Kalau jalan ke gunung gitu, biasanya ada tim yang di depan tuh, yang bawa parang yang buka jalan. Ya, yang buka jalan biar orang itu yang di belakangnya itu tim-tim yang lain tinggal jalan aja. Ya, kurang lebih seperti ini, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang sabet kanan kiri, yang jahat, roh-roh jahat yang ada di depan kita itu disabetin sama Tuhan. Awas nih anak gue mau lewat, kata misalkan. Itu Tuhan tuh begitu baiknya buat saudara dan saya memperhatikan hidup kita. Tuhan dia mau kita diperlengkapi dulu sebelum kita berjalan di dunia ini. Kalau bangsa Israel gak berjalan, tetap di Mesir, mereka gak bisa merasakan mujizat tiang awan dan tiang api. Itulah pentingnya bagaimana kita mau tetap berjalan bersama Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita semakin percaya bahwa kita berada di jalur yang benar. Kalau gak ada mujizat dalam kehidupan saudara dan saya, kita gak tahu ini kita jalannya udah benar belum. Tiang awan apa sih? Ada yang pernah kepikiran gak tiang awan itu seperti apa? Pernah gak kalau lagi panas terik tiba-tiba ada awan lewat, terus kayaknya teduh banget ya. Kita di bawah awan yang gelap itu kayaknya teduh banget. Angin sepoi-sepoi, teduh gitu kayaknya mau tidur aja bawaannya. Itu tiang awan. Tiang api bukan hanya menunjukkan jalan sebagai petunjuk jalan, bukan cuma sebagai terang jalan doang. Tiang api di sini Tuhan pimpin adalah supaya binatang-binatang buas pada saat itu di gurun tuh gak bisa mendekati bangsa Israel. Tuhan jaga loh. Kalau kita lihat binatang buas tuh kalau paling takut tuh sama api kalau kita goyang-goyang seperti ini. Takut sekali. Mereka gak pernah mendekat. Sama itu seperti bangsa Israel itu dijaga sama Tuhan dengan tiang awan dan tiang api supaya serangan-serangan si jahat, serangan-serangan si iblis tuh gak bisa mendekati anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan.
Ayo kita sama-sama punya kebiasaan bangun pagi dan baca Alkitab di pagi hari. Senjata paling ampuh buat menangkar rencana si jahat. Senjata orang percaya, saudara dan saya adalah cuma satu, Alkitab. Untuk menangkal serangan-serangan si iblis. Sekarang Alkitab udah canggih, gak perlu buka buku berat seperti ini. Ada di handphone saudara dan saya yang paling gampang dibuka pagi hari. Pada saat kita mengalami krisis, jangan mau kita untuk kembali ke kehidupan yang lama. Justru dengan kita menghadapi krisis, kita mau maju terus bersama Tuhan. Kalau kita menghadapi krisis, kita mundur, kita kembali ke jalan yang sama seperti bangsa Israel. Dia mau pakai jalan shortcut, ketika dia masuk, baru jalan sebentar, ketemu masalah, mendingan gue balik ke Mesir aja, lebih enak di Mesir. Walaupun jadi budak, tapi mereka lebih senang menjadi budak daripada menjadi orang bebas. Tujuan utama Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan adalah supaya bangsa Israel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti saudara dan saya, tujuan utama kita terbebas dari dosa adalah supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Penting sekali untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada yang tahu ini siapa? Terkenal ya? Kalau kita bicara kisahnya nih luar biasa nih. Mr. Bean ini orang pintar dia. Dia lulus kuliah loh. Tapi dia punya satu masalah dari dia kecil adalah dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Gagap. Dia itu gak bisa ngomong dengan baik, dia itu gagap. Selesai kuliah, dia kepikiran, dia punya cita-cita ingin menjadi pemain film, aktor. Dengan cita-cita itu dia tetap kekeh gitu dengan tujuannya bahwa gue tetap mau jadi aktor, apapun bentuknya, gue mau tetap aktor, gue mau ada tampil di TV saat itu. Masuklah dia ke audisi demi audisi gitu kan. Casting demi casting dan gak keterima. Karena satu hal, dia gak bisa berkomunikasi, dia gak bisa membaca naskah, dan dia tidak bisa memerankan film yang sutradara mau. Tapi karena kepintaran dia, semua ide yang dia mau ceritakan di satu film, dia ingat dan dia catat. Akhirnya dibuat film sendiri, komedi saat itu. Jadi kurang lebih semua yang dia buat ini, film ini dia adalah ide-ide di kepala dia. Sampai suatu saat dia menjadi salah satu komedian yang paling terkenal di dunia. Setelah Charlie Chaplin. Tahu Charlie Chaplin ya? Mungkin anak milenial nggak tahu Charlie Chaplin siapa. Kak Cici mungkin tahu ya. Charlie Chaplin juga adalah komedian yang tidak mengeluarkan suara, benar ya? Jadi dia nggak bisa ngomong, dia hanya menggunakan imajinasi dia menceritakan bagaimana kisah cerita ini bisa menjadi lucu dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi dengan segala keterbatasan dia punya, dia masih mau memiliki goal yang dia mau. Dia masih memiliki harapan supaya dia bisa bermain di film. Ya Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan dia. Sama seperti Tuhan Yesus juga memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Apa weakness kita saat ini? Apa kekurangan kita saat ini? Nggak usah takut, terus berjalan bersama Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan kita rasakan. Nggak usah takut, nggak usah minder dengan kekurangan yang kita punya saat ini. Tapi kita serahkan itu semuanya buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Tuhan yang bekerja akan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya.
Poin yang kedua, mengapa kita lebih dari pemenang adalah karena kita mempunyai roh Allah atau Roh Kudus dalam hidup kita. Ini penting sekali. Sorry. Karena kita mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ingat ceritanya setelah Tuhan naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Dari dulu sampai saat ini. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang sama, tetap ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Itu roh yang diutus untuk Allah untuk bisa membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Menjalani hidup ini. Kita adalah tubuhnya dan Roh Kristus adalah kepalanya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita menjadi seseorang yang kalah. Tapi dia mau kita menjadi kuat di dalam Tuhan melalui roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah pentingnya kita membangun hubungan pribadi kita dengan roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan Roh Kudus. Itu penting sekali. Penting sekali bagaimana kita mau melibatkan apapun tindakan, apapun keputusan yang kita ambil, kita jangan mau melibatkan kepintaran kita, jangan mau melibatkan logika kita yang punya. Tapi segala keputusan yang kita mau buat, kita libatkan roh Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Kudus dalam kehidupan saya. Libatkan terus roh Allah. Saya percaya ada kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya bersama Tuhan kita bisa menjadi kuat, supaya hidup kita menjadi kesaksian. Sekalipun ada tantangan, tetapi selalu ada kemenangan demi kemenangan. Jangan kita pikir hidup di dalam Tuhan tuh gak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Tapi Tuhan siapkan kita kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan udah menang 2000 tahun lalu di kayu salib atas maut. Iblis tuh gak berkuasa lagi di dunia. Tuhan yang berkuasa. Sama seperti kita juga punya kuasa. Saudara dan saya punya kuasa untuk menaklukkan si iblis. Saya ada kesaksian kecil. Sekarang saya kerja di rumah sakit Konopuru di main kitchen. Waktu itu malam-malam nih jam 7 malam. Saya jalan di koridor sendiri. Saya pikir tuh hantu cuma ada di Indonesia, ternyata ada loh, di New Zealand juga ada loh. Saya lagi jalan sendiri di koridor nih mau ke kitchen dari toilet. Saya lihat ini troli makanan jalan sendiri. Nggak ada orang, nggak ada apa-apa, di jalan sendiri. Jalan itu kalau saya ini jalan lagi turunan sih mungkin ya, ini jalannya rata. Saya lagi jalan, dalam nama Yesus, berhenti. Berhenti loh. Saya bilang, dalam nama Yesus berhenti, soalnya saya takut juga maksudnya. Saya dalam nama Yesus berhenti. Dan ketika berhenti, benar-benar berhenti dan maksudnya makanan yang ada di troli itu berhamburan. Dalam hati saya bodoh saya mau balik lagi kitchen, gak mau saya rapin, daripada saya rapin ntar tiba-tiba ada yang ngerjain lagi. Tapi saya percaya saudara itu punya kuasa loh. Kita punya kuasa dalam menaklukkan si iblis. Nggak usah takut, walaupun saat itu saya takut juga. Tapi ini troli tiba-tiba jalan sendiri, nyuk gitu kan. Saya lagi jalan, dia jalan juga sendirian. Saya pikir film-film horor di Indonesia doang, ternyata saya ngalamin sendiri ini film horor. Dia bilang, dalam nama Yesus berhenti loh. Berhenti baru pecah tuh, tuh. Saya tinggalin aja. Ya jangan takut, jadi kita ada roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita punya kuasa untuk melakukan itu. Karena Tuhan udah mati kayu salib, udah menang atas maut, dan dia kasih rohnya itu buat saudara dan saya. Sehingga kita berkuasa untuk melakukan hal-hal yang baik menurut Tuhan. Hanya bersama Tuhan saja kita menjadi kuat. Supaya hidup kita menjadi kesaksian. Saya pun ada tantangan, tetapi selalu ada kemenangan demi kemenangan. Saya ada berkata sekali dengan quote-nya ini, dibilang, jangan hitung kesusahanmu, tapi hitung kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupmu. Masalahmu mungkin banyak, tapi berkat Tuhan lebih banyak lagi. Amin.
Mungkin masalah saudara dan saya banyak tahun ini. Tapi yang saya percaya berkat Tuhan juga lebih banyak lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan hitung masalah-masalah yang kita punya saat ini. Tapi hitung kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai kita bisa berada sampai saat ini. Kalau kita sudah bisa melihat dan menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi pada saudara, kita mau terus berjalan sama Tuhan loh. Kita mau terus berjalan sama Tuhan. Di Mazmur 23 ayat yang 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepala dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini Mazmur Daud ya, Mazmur 23 kita paling sering baca nih. Tuhan adalah gembalaku. Tuh Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Gak semua orang bisa dapat piala. Hanya orang yang menang dalam pertandingan dia bisa mendapatkan piala. Benar ya? Kalau kita bisa melewati pertandingan-pertandingan dengan baik dengan Tuhan, ada kemenangan-kemenangan, ada piala-piala yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Dan pialanya itu luar biasa, di luar dari pikiran kita. Piala yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya dalam pertandingan itu luar biasa. Bukan secara materi, bukan secara bentuk fisik dan lain sebagainya, tapi kalau kita pikirkan piala kebaikan Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Tuhan tuh baik banget, bisa memimpin saudara dan saya sampai saat itu karena kebaikan Tuhan. Poin yang ketiga atau poin-poin yang terakhir pada sore hari ini, Tuhan membuat kita lebih kuat daripada lawan kita. Ini yang membuat kenapa kita lebih dari pemenang. Karena kita lebih kuat daripada lawan kita, si iblis. Karena kita lebih kuat daripada lawan kita, roh-roh jahat. Ini mengapa kita bisa menang. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Mazmur 105:24 berkata, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Mazmur Daud berkata bahwa Tuhan membuat umatnya sangat subur. Subur dalam artinya bukan berarti besar, gemuk dan lain sebagainya. Subur dalam artinya adalah subur akan piala-piala yang Tuhan mau siapkan buat saudara dan saya. Piala-piala kemenangan yang akan mengisi lemari-lemari rumah Anda dan saya. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Ini Mazmur Daud sendiri yang bilang bahwa saudara dan saya akan menjadi lebih kuat daripada lawan kita. Nggak usah takut dengan roh-roh jahat yang akan menyerang kita. Kita punya kuasa dan kita bisa berkuasa atas roh-roh seperti itu. Musuh utama kita adalah iblis dan saya percaya dia akan lari di hadapan kita. Kalau kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Jangan katakan pada diri kita ini lemah. Jangan katakan pada diri kita ini nggak bisa, kita ini nggak ngerti ataupun lain sebagainya. Tapi deklarasikan pada diri saudara dan saya, kita adalah pemenang. Kita adalah orang yang kuat. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Kita adalah anak biji mata Tuhan. Kita adalah dilahirkan untuk terus bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kita akan lebih kuat daripada si iblis dan karena kita hidup lebih dari pemenang. Jangan takut dengan kuasa-kuasa roh yang mencoba menjatuhkan atau mencuri damai sejahtera saudara dan saya. Tangking itu dalam nama Tuhan Yesus. Anda berkuasa untuk bisa menciptakan ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Anda berkuasa untuk bisa menciptakan kesehatan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Anda berkuasa untuk mengatakan hubungan rumah tangga kita baik. Anda bisa berkuasa berkata studi saya akan selesai on time. Anda bisa berkuasa bahwa Tuhan siapkan pasangan hidup yang sempurna buat saya. Terus perkataan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Anda itu sudah menang. DNA kita, saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu sudah menang.
kemenangan Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib itu dan bangkit pada hari yang ketiga itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Anda dan saya adalah lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami, Kau jaga, Kau pelihara kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar ya Bapa, bahwa kami mengucap syukur bahwa kami dilahirkan sebagai orang yang bisa mengerti dan mengenal akan firman Tuhan. Kami dilahirkan sebagai seorang anak Kristen ya Tuhan, yang mau berserah dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami mau syukur karena kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang sudah menang 2000 tahun lalu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kadang-kadang kami lemah ya Bapa. Kadang-kadang kami tidak tahu apa yang kami lakukan ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan, mau berserah terus kepada Engkau, mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Mau terus menikmati kebaikan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Pakai kami luar biasa dalam bersama Engkau. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Ini doa kami ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau bersyukur dan menyembah-Mu ya Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi peperangan kehidupan kami ya Bapa, kami mau bersyukur dan mengucapkan haleluya. Kami terus mau berseru ya Tuhan. Apapun yang terjadi peperangan kami ya Tuhan, battle kami pada hari ini ya Bapa, di keluarga kami, dimanapun itu ya Bapa, kami mau mengucap syukur dan kami mau terus maju bersama Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, berdoa buat firman hari ini ya Bapa. Biar firman ini bisa bertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami terus bisa mau belajar ya Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala apapun ya Tuhan. Kami mau terus keluar menjadi seorang pemenang ya Tuhan. Bukan hanya secara pribadi ya Tuhan, tapi sebagai pemenang, sebagai orang yang takut dan taat akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Kahani ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami melihat proses-proses yang luar biasa ya Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya karena kebaikan Engkau ya Tuhan, Kahani bisa menyelesaikan battle-nya dengan baik ya Tuhan. Sebagai seorang pemenang, iblis gak ada ya Tuhan, kuasa iblis gak berkuasa dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kahani bisa hidup, Kahani bisa menikmati kebaikan Tuhan, Kahani bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dalam hidupnya. Kahani bisa bersaksi bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia, bukan orang lain, bukan obat-obatan, bukan dokter ya Tuhan, tapi hanya Kristus Yesus yang bisa menyelamatkan dia sampai saat ini. Berdoa buat pastor kami ya Tuhan, Pastor Simon di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau berikan Pastor Simon untuk pulang ke Indonesia bertemu dengan keluarganya ya Bapa. Berkati kesehatan mamanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan mamanya berangsur-angsur dengan baik ya Tuhan, dengan keadaan Simon di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih buat quality time sebagai seorang ibu, anak, dan juga ayah ya Tuhan, yang bisa bertemu dengan mereka satu keluarga di Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan pimpin kesehatan mamanya, dan juga akan Kau berkati perjalanan pulang Pastor Simon kembali ke Wellington hari Kamis tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Wellington ya Tuhan, kota ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk tinggal di kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami bisa menikmati kebaikan-kebaikan Kau yang tak terhingga di kota Wellington ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa melepaskan berkat buat kota ini ya Tuhan. Bisa menjadi berkat buat kota ini ya Tuhan, buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan bisa terus menjadi berkat buat orang-orang yang belum percayakan Engkau, belum bisa menerima Engkau secara pribadi ya Tuhan. Pakai kami apapun caranya ya Tuhan, pakai kami secara luar biasa untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia ya Tuhan, negara kami tercinta ya Tuhan. Terima kasih kami bisa dilahirkan di negara ini ya Bapa. Kami bisa memiliki sanak keluarga di Indonesia ya Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan, ayah ibu kami, kakak-kakak, adik-adik kami semua ya Bapa. Berkati pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, berkati bisnis orang tua kami ya Tuhan. Walaupun keadaan di Indonesia tidak baik ya Tuhan secara ekonomi ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan terus diberkati, anak-anak Tuhan akan terus tidak dipermalukan ya Tuhan. Berkati usaha keluarga kami ya Tuhan, berkati usaha yang menopang pendidikan kami, anak-anak kami di sini ya Tuhan, usaha orang tua kami di Indonesia ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah usaha bisa terus berhasil ya Tuhan, bisa mendapatkan berkat untuk menjadi berkat buat kami anak-anak yang belajar di kota ini di Wellington ya Tuhan. Berkati juga proses pemilu yang sebentar lagi akan terjadi dalam negara kami ya Tuhan. Tahun-tahun politik ya Tuhan, tahun-tahun yang orang bilang tahun-tahun tidak baik ya Tuhan. Tahun-tahun yang penuh dengan pertikaian, tahun-tahun yang penuh dengan drama, tahun-tahun yang penuh dengan intrik politik ya Tuhan. Tahun 2024 ya Tuhan, kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih nanti ya Tuhan, itu adalah terpilih sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi siapa pemimpin negara kami ya Tuhan di tahun 2024 ya Tuhan. Berikanlah kedamaian, sukacita buat negara kami, negara Indonesia ya Tuhan, mulai saat ini sampai nanti pemilihan umum tahun 2024 ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di Indonesia ya Tuhan, di pelosok daerah ya Tuhan. Kau berikan damai, sejahtera, sukacita, Kau kenyangkan mereka ya Tuhan, mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di puncak-puncak pemerintahan ya Tuhan di Indonesia. Kau berkati mereka ya Tuhan, bisa terus menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kesehatan kami semua di negara ini ya Tuhan. Berdoa buat kesehatan jemaat IFGF Wellington ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjaga kesehatan kami dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, jika Engkau mendengarkan nama Tuhan Allah-Mu dan melakukan segala perintahnya pada hari ini, Tuhan akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkatilah Engkau pada waktu masuk dan berkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuh-Mu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah oleh-Mu.
Bersatu jalan mereka akan menyerang Kau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan-Mu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas-Mu, baik di dalam lumbung-Mu, segala usaha-Mu, dan di dalam studi-Mu. Tuhan akan buka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan pada masanya dan memberkati segala pekerjaan-Mu, sehingga Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu akan dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami ya Bapa. Berdoa ya Bapa, biarlah kami bisa terus berjalan bersama Engkau di battle-battle kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, sambil segala salah kami. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan